Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wasairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada, khususan ila man fataha hadil qaryah, khususan ila muallif hadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, sampai bab ketiga menerangkan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu salisu tawiki kubab asalisu kang kaping telu iku tetep fi fadilati ing dalem nutur kautamane Bismillahirrahmanirrahim, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bila kita terjemah, kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas ing alam dunya, Ar-Rahim kang maha asih ing alam akhirat bloko. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas tumrap sekabehane makhluk, Ar-Rahim kang maha asih tumrap wong-wong mukmin bloko. Ini cara tafsir ngoten iki. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih kepada semua makhluk, ya wedhus, ya sapi, ya tanduran, ya manungso, mendapatkan curahan sifat Rahman-nya Allah, Maha Pengasih. Ar-Rahim, dengan spesial Allah itu menyayangi umat-umatnya yang mukmin saja. Itu spesial. Sifat Rahman itu diberikan kepada semua makhluk. Sing taat ya diwai, sing gak taat ya diwai. Sing salate gedhu ya diwai, sing gak tahu salat tetep dikai. Itu sifat Rahman namanya.
Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang terkenal suka memberi. Nek dahar golek batur, nek makmum itu golek konco. Nabi Ibrahim. Suatu ketika ana wong Majusi, orang penyembah api, minta bantuan Nabi Ibrahim karena miskin. Usianya paruh baya, kurang lebih sekitar 50 tahun. Kalau kita menyebut paruh baya 50 tahun. Ketika matur ke Nabi Ibrahim terus matur, wis tak cukupi kebutuhanmu apa? Kowe butuh mangan tak cukupi, bojomu butuh mangan tak cukupi. Kowe butuh duwe omah tak gaekno omah. Syaratnya mung siji, kowe kudu nyembah Gusti Allah. Wong Majusi ini langsung berbalik, tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Ndak manut, gak gelem nyembah Gusti Allah. Karena Nabi Ibrahim akan membantu dengan catatan kalau dia menyembah Allah. Begitu orang Majusi ini pulang, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ibrahim, aku ngopeni wong Majusi iki wis 50 tahun. Aku gak tahu disembah, tetep tak kei mangan, tetep tak kei keluarga, tetep tak kei anak, senajan aku gak tahu disembah. Ini namanya sifat Rahman. Aku 50 tahun ngopeni wong iki senajan gak disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari orang Majusi ini, ya wis kowe bah nyembah sapa wae pokok tak openi. Nah, itu Nabi Ibrahim ya. Jadi memaksakan ketauhidan itu ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Memaksakan ketauhidan itu tidak boleh. Ketauhidan itu harus dengan kesadaran. Jadi jangan dipaksakan, tapi diberikan kesadaran. Masya Allah, ini luar biasa. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih kepada siapapun. Siapapun. Ar-Rahim, Allah yang sangat mengistimewakan, maha menyayangi kepada mereka orang-orang yang mukmin saja, orang-orang yang taat saja. Pun ini maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini tenggene tafsir niku menerangkan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa sampai 20 halaman itu. Jadi terlalu panjang kalau diterangkan. Hadis pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin noraono min abdin saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abdun, ngucap bismillahirrahmanirrahim, illa kajaba daba syaitanu, daba leleh sapa asyaitanu syaiton, kama yadubu kaya oleh leleh apa arrasasu tembaga alan nari entese geni. Kok ana wong ngucap bismillahirrahmanirrahim, setan itu kemudian meleleh seperti tembaga yang dibakar. Jenengan nek pirsa tembaga dibakar ya seperti itu. Proses lelehnya setan ketika mendengarkan orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Napa setan itu? Setan itu sebenarnya sifat, bukan makhluknya. Walaupun sifat itu juga makhluk sebenarnya, ngoten nggih. Jadi ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada malaikat, ada jin. Syaiton itu sifat yang mengarah pada kejelekan.
Kok ana menungso penggaweane elek, terus nang kampung bikin ulah, terus tanggane mesti nyebut oh anjane. Nah, berarti sifat yang jelek. Maka sifat kejelekan itu akan meleleh, akan menjadi hancur. Akan menjadi hancur. Para jamaah, setiap kita itu mempunyai kecenderungan melakukan kejelekan. Setiap kita, siapapun. Kula kutip setunggaling hadis. Rasulullah menyampaikan idza wulida libni adam mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qaranallahu bihi syaitanan fa syaitanu hatimun ala uduni qalbi bani adam al aisar wal malaku hatimun ala uduni qalbihi al aiman fa huwa yad'wanihi. Setiap anak Adam dilahirkan, berarti setiap manusia dilahirkan, qaranallahu bihi, korona bahasa Arab berarti corona itu. Nah, corona Allah menyertakan, berarti arti dari corona itu menyertakan, dibarengi. Jadi kalau ono corona kok iya mesti akan bersamaan dengan kita, karena arti dari corona itu bersamaan. Qaranallahu bihi malakan wa qarana bihi syaitanan. Setiap manusia dilahirkan itu oleh Allah disertakan satu malaikat dan satu syaitanan, sifat kebaikan dan sifat kejelekan. Makhluknya itu satu malaikat dan satu jin. Ini disertakan. Saben wong duwe hadis ini ke. Setiap orang punya ini, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Fasyaitonu hatimun ala udhuni qalbi bani adam al aisar. Syaiton, jin yang punya sifat kejelekan tadi, dia berada pada sebelah kiri hati manusia. Hati, kolbun, itu berada di dalam jantung. Berada di dalam jantung, berarti dada sebelah kiri. Ini abstrak, tidak tampak ini. Kolbun itu tidak tampak, yang tampak adalah jantung. Syaiton, jin yang disertakan ini berada pada sebelah kirinya jantung. Wal malaku hatimun ala udhuni qalbihil aiman, malaikat berada di sebelah kanannya. Fahuwa yatwanihi, keduanya ini saling mengajak. Malaikat mengajak kepada kolbu untuk melakukan kebaikan, sehingga muncul dorongan untuk melakukan kebaikan. Jin tadi juga mengajak hati untuk melakukan kejelekan, sehingga muncul dorongan dalam hati untuk melakukan kejelekan. Dua-duanya terus begitu. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ma minkum min ahadin illa walahu syaiton. Setiap diri kalian di dalamnya terdapat syaiton. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, apakah termasuk panjenengan Kanjeng Nabi? Qala wa ana, demikian pula aku, kata Rasulullah. Illa innallaha a'annani alaihi fa aslamu fala ya'muru illa bi khairin. Tapi setan yang berada pada diriku, aku mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga setan ini tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Jadi jin sing manggon pada diri Rasulullah itu justru berbalik, mengajak pada kebaikan. Nek jin sing manggon teng kula jenengan koyoke sik lemu-lemu. Nggih. Gak patek maca bismillah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, innal mu'mina yundi syaitonahu kama yundi ahadukum ba'iratu fi safarihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu menguruskan setannya, melangsingkan, bahasa lebih enaknya begitu ya. Kama yundi ahadukum ba'iratu
fi safarihi, sebagaimana seseorang itu menguruskan ontanya di perjalanan. Jadi orang mukmin itu akan selalu berusaha supaya setane kuru. Soalnya diwacake bismillah terus, eling Gusti Allah terus, sehingga setan itu meleleh. Tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru. Apakah itu bukan penyiksaan, Pak? Oh, enggak, ini urusannya bukan urusan itu. Nah, seperti orang yang menguruskan onta di perjalanan. Jadi onta itu kalau tidak melakukan safar itu gemuk. Soalnya ngombene unta niku sak tong tek nih, gemuk. Tapi begitu melakukan perjalanan dia menjadi kurus. Nah, hadis itu. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, inna syaitona wati'un khurtumahu ala qalbi ibni Adam, in huwa dzakarallaha ta'ala khonasa wa inna siyallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Sesungguhnya setan itu wadi'un, menaruh, khurtumahu, belalainya. Jadi setan itu tiba duwe telalai. Tenggene pikiran jenengan mesti mbayangno gajah. Soalnya sing dirui sing duwe telalai niku gajah, padahal setan duwe telalai. Setan itu menaruh belalainya di hati manusia. Jadi kan tadi berada di sebelah kirinya jantung. Nah, belalainya menjulur masuk ke dalam hati, mancep teng jero hati, memberikan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan. In huwa dzakarallaha ta'ala khonasa, ketika manusia itu dzakarallaha ta'ala, ingat kepada Allah, khonasa, mungsret. Napa mungsret niku bahasa Indonesia ini? Belalainya tadi niku, nah mungsret. Napa bahasa Indonesia niku? Wis pokok mungsret lah. Khonasa. Wa inna siyallaha iltaqama qalbahu. Tapi kalau manusia itu lupa dan lupa dan lupa, terus menerus lupa kepada Allah, iltaqama qalbahu, hatinya ditelan, dimplok, belalainya tambah besar sehingga ditelan. Nah, ditelan hati itu, sehingga tertutup hati itu dari cahaya-cahaya kebenaran. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah perbuatan setan itu seperti itu. Lah, jin yang ada pada diri manusia itu namanya jin khunnas. Ini tengene surah An-Nas disebut min syarril waswasil khannas. Hadis ini tadi menyatakan in huwa dzakarallaha ta'ala khonasa. Khonasa namanya jin khunnas. Jin sing iso mungsret. Nah, gampangannya ngomong ngoten iki. Nah, itu tidak bisa dihilangi. Sampeyan ruqyah ping pira wae ra iso ilang. Ndak bisa hilang. Karena memang pembawaan corona disertakan oleh Allah pada setiap manusia. Wong Jawa nyebute korin. Bahasa Arab itu sebenarnya sesuatu yang disertakan kepada kita. Nah, ini sesuatu yang disertakan bersama. Maka kemudian dalam hati kita, dalam kolbu kita itu muncul namanya khotir. Khotir bentuk mufrad, bentuk jamaknya khawatir. Diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Arti dari khawatir itu adalah dorongan hati. Jadi khawatir itu bahasa Arab, artinya dorongan hati. Jare wong Jawa krentekne hati. Khotir yang muncul pada diri manusia itu 4. Tidak semua bisikan hati itu baik. Tidak semua kerentek hati itu apik. 1 namanya khotir syaitoni, dorongan yang muncul dalam hati yang sumbernya dari syaiton, maka mengajak pada kejelekan. Mendorong terus. Kadang awalnya apik, tibake mburine elek, itu tipu daya namanya. Tipu daya setan. Budalo sembahyang nang masjid,
jamaah bar jamaah maca Quran. Ternyata setan sing memberi bisikan. Apik. Begitu wis nang masjid temenan, maca Quran temenan, hatine didorong. Deloken kanca-kancamu gak ono sing maca Quran, awakmu tok sing maca Quran. Akhirnya menjadi orang yang ujub. Paham ya? Nah, ini dorongan awalnya apik, kemudian dipleset ke titik ngoten tok wis cilaka awak itu. Na'udzubillah min dzalik. Namanya khotir syaitani, dorongan dari setan. Yang kedua namanya khotir nafsani, dorongan dari nafsu kita sendiri. Jadi Ramadan itu semua setan dibelenggu, tidak bisa mengganggu manusia karena keberkahan Ramadan. Lu Ramadan kok si ono wong nyolong pencit, Pak? Itu bukan dorongan syaitan, itu dorongan nafsunya sendiri. Nah, ini harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Jadi nafsu itu ada 7 tingkatan. 2 tingkatan yang paling rendah namanya nafsul amarah dan nafsul lawamah. Itu mendorong pada kejelekan. Nafsul amarah punya pasukan banyak, godop, macam-macam lah itu pasukannya nafsul amarah. Insyaallah pun nanti kalau terangkan tenggene muqaddimah riyin, insyaallah jenengan pun lali. Jeneng no ngaji ini. Lah, itu namanya khotir nafsan, dorongan dari nafsu. Yang ketiga, khotir malaki, dorongan dari malaikat yang ada pada sebelah kanan jantung kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, keduanya jin dan malaikat tadi saling mengajak, bercampur terus dalam hati setiap detik itu. Setiap detik masing-masing punya strategi. Malaikat yang ngejak ngene timbang nganggur ndelok TV nang omah budal nang masjid, jamaah kan luwih enak wingi ngaji keterangane nek salat jamaah kaya ngene. Malaikat. Jin mengantisipasi, awakmu lho kudu legrek awake. Nek kau paksakno awakmu dadi lara sesuk malah gak iso jamaah. Wis sesuk ae. Wah, nggih. Argumennya itu ada saja itu. Malaikat memberi dorongan lagi. Lho sing ngekeki lara iku Gusti Allah, sing nambani Gusti Allah. Kowe nek adoh saka Gusti Allah ora ditulungi karo Gusti Allah. Jin bikin strategi lagi memberi dorongan. Ya wis budalo. Jamaah. Begitu jamaah, delok ana masjid. Gak wong titik sing jamaah, berarti akmu iki wong pilihane Gusti Allah. Riak meneh wisan. Itu keduanya setiap detik itu dalam hati kita. Itu yang dimaksud innallaha yuhibbul basara naqid. Allah itu mencintai pandangan mata yang teliti untuk mengoreksi diri kita. Nah, setiap detik. Nah, yang keempat namanya khotir robbani, dorongan dari Tuhan. Ini jarang ini orang mendapatkan, jarang. Pun mboten usah rumangsa tahu oleh niki, jarang. Langsung kula putusi mau. Karena khotir robbani itu bila hati mempunyai kehendak tidak tercegah. Itu tandanya. Tidak tercegah. Kepingin wis moro-moro obah dhewe awake mlaku-mlaku dhewe melakukan sendiri khotir robbani. Tidak ada yang bisa mencegah karena ada campur tangan Allah di dalam. Tidak tercegah, namanya khotir robbani. Dalam bahasa tasawufnya disebut murad, dikehendaki, bukan menghendaki. Ini Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalimat ini luar biasa. Subhana ma suci alladzi asra, zat yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan bi abdihi, seorang hambanya. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj itu kehendaknya Rasulullah atau kehendak Allah? Namanya murad, dikehendaki, bukan menghendaki.
Jadi orang yang mendapatkan khotir rabbani itu adalah orang yang dikehendaki Allah. Maka tidak akan ada yang mampu mencegah. Tidak akan ada. Ini jarang sekali. Langka ini. Langka. Orang yang dikehendaki Allah. Nabi Musa itu nabi, tapi derajatnya murid. Ono derajat, ono pangkat, macam-macam lagi. Seorang nabi tapi derajatnya derajat murid. Rasulullah nabi tapi derajatnya murad. Murid menghendaki, murad dikehendaki. Niki pelajaran tasawuf niki. Wis lah paham ra paham karepmu wis pokoke kula langsung. Napa buktine? Nabi Musa mengatakan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Gusti panjenengan jembaraken dodo kula. Dia menginginkan supaya hatinya menjadi lapang, menginginkan murid lama. Rasulullah bukan alam nasrah laka sadrak. Semeneng tok niku atine wis dijembarke karo Gusti Allah. Berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Ya kula jenengan wis aja ngomong murad lah kemoncolan, ngaduan nggih. Dadi murid wis bagus kok. Estu nih, dadi murid mawon sudah super kita. Ngomong murad kaduan, pangkat apa awake dhewe bahasane ngoten iki. Lah inilah macam-macam khotir, dorongan yang muncul dalam hati. Maka orang yang sering ingat Allah, sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jin yang ada pada tubuhnya akan mengurus, leles dan mengurus. Sehingga dorongannya itu semakin lemah, karena dia banyak ingat kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah. Lupa nek niku jine tidak dalam tubuh kita, apakah bisa Bismillahirrahmanirrahim ini membakar mereka? Bisa. Ono wong kejinan jenengan wacake Bismillahirrahmanirrahim dia terbakar. Estu bisa dipraktekkan. Ora usah maca ayat kursi gegeden. Fadilah keduwuren. Cukup Bismillahirrahmanirrahim maka sudah, dengan catatan sing maca niku wong sing tenanan. Lah kok macane bismillah ya ajine tambah kakeh gak tambah mlayu. Ya macane wis ndredeg. Jadi sakjane gak ana donga iku mandi gak mandi padha ae. Tergantung sing maca. Sing maca wonge saleh duduk ahli maksiat, rezekine rezeki sing halal. Kan ngoten nggih, rezekine sing halal, sing digawe niku pakaian sing halal. Atine mantep niku maca bismillahirrahmanirrahim mlayu kabeh niku jin. Kan wonten tengene hadis. Ana sijine wong lanang melakukan safar perjalanan. Musafir niku salah satu fadilai dungane mandi. Terus mengangkat kedua tangannya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, minta kepada Allah dengan banyak permintaan. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Lah begini-begini ini yang penting sebenarnya. Lafaz bismillahirrahmanirrahim sudah mencukupi sebenarnya, sangat cukup, bahkan berlebihan. Nek mung digawe ngusir demit gegeden. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ana wong kejinan diwacake ayat kursi sik pancet, wacake Yasin sik, wacake masih pancet. Niki anu Pak, niki sing teko raja jin. Ya ora, ya kowe sing gak entos, asine ngoten ae. Ya asine ngoten. Ya sing maca itu yang bermasalah sebenarnya. Masalah. Itu urusan jin sing mboten.
Nah, bismillahirrahmanirrahim itu sudah, ya Allah, sudah luar biasa, luar biasa. Pun hadis kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana min abdin saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abdun bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim illa kajaba amarallahu taala perintah sapa Allah taala al kiramal katibina ing para malaikat kang mulya al katibina kang dadi juru tulis ayat tubuh ing yen to nyatet sapa malaikat kiramal katibin fi diwanihi ing dalem buku induke malaikat arba'ami'ati hasanatin ing 400 kebagusan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, juru tulis, malaikat tukang catat, untuk menulis di buku induk. Jadi ono buku induke malaikat nih. Pahala orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu 400 kebagusan. Sekali ngomong 400 kebagusan. Romo Kiai Abdul Hamid Pasuruan niku seorang ulama dan wali Gusti Allah, wali abdal beliau. Ini wali niku macamnya kathah. Ono wali abdal jumlahnya 40 sampai hari kiamat tetap 40 itu. Hadis itu. Mati satu diganti, mati satu diganti, terus ada sampai hari kiamat nanti. Ono wali autat jumlahnya 4, selalu 4. Autat itu cagak, paku bumi, jumlahnya 4. Mati diganti, mati diganti, terus sampai hari kiamat 4 jumlah. Ono wali jenenge wali rijal. Wali rijal itu wali yang diberi tugas nulungi wong. Jumlahnya 24 sampai hari kiamat tetap 24 jumlahnya itu. Yang karena jenengan maca manaqib itu mesti yang dibaca ibadallah rijalallah, pasti begitu. Yang dipanggil itu wali rijal karena mereka wali sing tugasnya nulungi wong. Kalau umroh beberapa tahun yang lalu kepanggih golongan wali rijal iki teng Mekah. Wali sing tugasé nulungi wong. Bila jamaah kula saking kriyan niku dugi mriku niku lara. Beteng rumah sakit dicek harus rawat inap nih. Tak takoni dokter ya. Berapa lama dok? Cara mriki ngoten iki. Paling cepat 4 hari. Waduh ini kedisian mulih nek petang dino. Akhirnya kalau medal ruangan ana wong pakai pakaian ihram itu masuk, banyak pasien sing dijujuk nih anggota kula nih. Begitu sampai anggota kula ndonga suwi dungane ya bahasa Arab dudu basa Jawa dungane. Bar ndonga ngalih kula cegat, langsung kula cegat, namanya Ahmad, wong saka Palestina. Saya tanya, hanya memperkenalkan diri, kemudian dia mengatakan cara Jawane ngeten, amalan sing diwaca nang Madinah kongkon maca meneh. Cuman begitu kalimatnya. Amalan yang dibaca di Madinah itu sudah di Mekah itu. Jadi saya ke Madinah dulu terus pindah ke Mekah. Amalan sing diwaca wingi nang Madinah kongkon maca meleh. Oh nggih, itu orangnya pergi, anggota kula niku lak takon, kowe nang Madinah maca amalan apa? Nggih amalan saking jenengan niku kula lakoni. Nang Mekah kok lakoni apa ora? Mboten. Ndang lakonono nek pengen ndang waras kowe kula ngoten ya. Wis langsung saat itu juga dibaca. Begitu habis baca 3 jam kemudian dinyatakan boleh pulang. Subhanallah. Luar biasa, luar biasa. Bon. Romo Ki Abdul Hamid niku mimba di wali abdal, golongan wali abdal. Nek dahar maca bismillahirrahmanirrahim. Padha kalih kula jenengan nek dahar maca napa? Cuman bedane Mbah Kiai Hamid niku
nek maca bismillah saben-saben sak kecapan. Ha jenengan. Nek nyekel sendok tok muni bismillah niku wae nek kelingan nggih. Romo Ki Hamid mboten saben sak kecap niku muni bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kira-kira piro ganjaran? Nek ngomong ganjaran piro kira-kira saben sak kecap muni bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau mempunyai pemikiran iso ngecap itu sebab oleh rahmati Gusti, bisa bergerak, bisa bernafas itu sebab oleh rahmati Gusti. Dalam pikiran beliau seperti itu. Bashar Al-Hafi, beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 227 Hijriah. Jadi 1100 sekian tahun yang lalu. Niki seorang pemuda sing bodoh ndablek. Wis bodoh ndablek pisan. Bodoh nek manut ngono sik slamet. Wis bodoh cengkal pisan. Niki susah niki. Susah niki. Wis angel slamete wong ngoten. Suatu ketika Bashar Al-Hafi niki berjalan, nemu kain ana tulisan bismillahirrahmanirrahim niki ceblok teng lemah. Wis bodoh cengkal ndelok tulisan niki wau mara-mara tergugah pikiran. Iki ngono asmane Gusti Allah kok neng lemah. Hina. Di bawah itu kan menunjukkan, akhirnya diambil tulisan tadi, dibersihkan, diberi minyak wangi, disimpan di rumah. Niatnya memuliakan asma Allah yang ada di tulisan itu, hanya itu saja niat. Karena beliau memuliakan nama Allah, maka sekian tahun kemudian dia dimuliakan oleh Allah menjadi ulama besar, wali gede. Bahkan Nabi Khidir sempat menyampaikan tidak akan ada orang seperti Bashar Al-Hafi. Tidak akan pernah ada orang seperti Bashar Al-Hafi. Subhanallah. Karena memuliakan nama Allah yang jatuh tadi. Jadi jenengan nggawe undangan ana tulisan Arab ora usah dikai bismillahirrahmanirrahim. Masih assalamualaikum nek tulisan Arab ora usah dikei. Apa engko nek undangane wis mari dibuak neng sampah. Sebab di situ ada tulisan Allah. Nah, ini yang menjadi problem. Wis mboten Islami Pak, nek gak ono assalamualaikum mboten tulis Latin wae. Nek Latin itu masih dimakfu. Atau nek ngerti bahasa boleh lah ya. Assalamualaikum warahmah wal barokah. Allahnya dihilangkan. Itu cara nahwu boleh itu. Cara tata bahasa Arab boleh. Nek kepingin gawe undangan bismillah ora usah Arab, Latin wae. Karena nanti bisa jatuh pada menghinakan nama Allah. Naudzubillah min lho, hati-hati niku sampai sak monten lho, hati-hati niku. Kadang niku kula nggih bingung nek wayah nampa undangan walimah tahlil, wala tulisane api-api bismillahirrahmanirrahim. Iki terus tak dekek endi. Akhire numpuk niku. Mboten wani mbuwak soalnya. Undangan-undangan numpuk teng dalem. Caranya bagaimana? Nek wis akeh engko golek nggon sepi diobong. Niatnya apa? Bukan membakar atau membakar lafaz Allah, bukan. Tapi supaya tidak menjadi hina. Kok ana Quran wis lewawas pangan rayap wis gak kena diwaca. Bagaimana ini? Jangan dibuang, dibakar. Supaya tidak menjadi hina, tapi ngobonge aja ketok wong, engko disangka wong aneh-aneh. Ngoten ae. Kok dipikir iki ana Quran kok diobong keliru jenengan. Ini golong-golong sepi dibakar. Apa? Supaya tidak dihinakan. Enten sing berpendapat iku Quran aja diobong, akhirnya dijarno sampai rangen itu tambah gak karu-karuan. Pun niki fadilah bismillahirrahmanirrahim. Pun sampai mriku riyin para jamaah.
Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Manusia mempunyai sifat lupa. Bagaimana kalau lupa? Kita itu kan disarankan opo-opo maca bismillahirrahmanirrahim. Kadang lu saking senenge suguhane kok koyok nyocoki, waduh iki kambing guling wis kadung seneng lali maca bismillah. Niku sifat menungso. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal. Pertama, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu mati mengikuti kebiasaan. Insya Allah bila kita membiasakan diri titik-titik bismillah, maka akan membekas. Akan membekas. Kesandung innalillah. Nyekel sendok ceplok subhanallah. Ono petir astagfirullah. Lisannya terbiasa seperti itu. Nanti begitu mati nazak, tetap yang keluar Allah. Karena terbiasa. Kesandung jaran. Nyekel sendok ceplok, jarane ucul. Lah kira-kira nek mati ayo sembuh lah lagi gitu. Itu seperti itulah terawat. Tetapi masih ada kemungkinan seseorang itu lupa. Terus kadung seneng akhirnya lali gak maca bismillah. Kalau memang lupa, ini dimakfu. Begitu tengah-tengah jalan ingat, maka bismillah kategori dijamak takhir cara salat nggih. Bismillahi awalahu wa akhirah. Atau bismillah min awalihi ila akhirih. Caranya membaca seperti itu. Yang kedua, apa yang ditakutkan Rasulullah terhadap umatnya bila tidak melakukan sunnah-sunnah? Sebenarnya Rasulullah itu memberikan sunnah itu alternatif. Ini cara fikih, sunnah dalam kategori fikih. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu mendukung yang wajib. Sing wajib tok dilakoni sebenarnya tidak ada masalah. Pokok gak ngelakoni dosa. Lah niki dari problem. Jadi sunnah yang dimaksud sunnah yang apa ini? Sunnah dalam ranah pembahasan fikih atau apa? Nah, kalau sunnah dalam ranah pembahasan fikih, maka ibadah sunnah itu adalah untuk mendukung ibadah fardu. Sholat kongon khusyuk kangelan, makanya diperintahkan untuk melakukan sunnah untuk nutupi bolong-bolongnya sing fardu tadi. Kan begitu. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya? Buahnya antara lain inna akhwafu min Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan umatnya bergelimang harta, bukan miskin, bukan. Yang paling dikhawatirkan Rasulullah itu umatnya bergelimang harta, bukan miskin, bukan. Redaksi hadisnya jangan perhatikan. Kalau urusan kemiskinan Rasulullah menyebut kadzal faqru ayakuna kufran. Terkadang kemiskinan itu bisa menjadi sebab orang menjadi kufur. Tapi hadis yang lain menyebut ma akhwafu min ummati, aku lah sangat mengkhawatirkan keadaan umatku antub sadad dunya,
bila umatku itu bergelimang harta. Khawatir kalimat. Loh, ya. Khawatir. Sebab nek wis bergelimang harta itu menjadi lupa diri. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu begitu. Sibuk bekerja, akhirnya gak gelem hadir di majelis ilmunya para ulama. Sibuk golek harta, akhirnya ngeremehke kegiatan keagamaan. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul. Wadan Bapak sampun wadan riyin ibu alhamdulillah. Lah ini harus ada penyambung lidah kayaknya ini. Sekedap sebentar Ibu, enggak dengar saya. Atau ada bapak yang menerjemahkan ke saya. Ada bapak yang menerjemahkan pertanyaannya ke saya. Tak dengar saya. Apakah batu nggih. Batu, gunung, makhluk itu artinya ciptaan. Jadi Allah sebelum ada ciptaan, yang ada itu cuman Allah doang. Apa Allah doang itu? Allah saja. Kemudian Allah berencana menciptakan ciptaan, menciptakan makhluk. Maka yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah bahan baku. Bahan baku untuk bisa menciptakan ciptaan tadi. Jenengan kepingin gawe omah, maka harus mempunyai bahan bakunya dulu. Apa bahan baku rumah? Lho boten semen. Lah nek boto gak butuh semen, genteng gak butuh semen. Apa bahan bakunya? Duit. Nah, nek wis ana duit kena digawe tuku. Itu bahasa sederhananya lah nggih, bahan baku. Maka diciptakan oleh Allah pertama kali bahan baku namanya Nur Muhammad. Ini bahan bakunya semua makhluk. Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad, inti Nur Muhammad itu ada namanya Al-Aqlul Awal, akal pertama kali. Dari Nur Muhammad ini tadi terus dipecah. Pertama al-qalam. Qalam itu pulpen. Yang kedua lauh, papan. Lauhil mahfud, papan yang terjaga. Ono papane, ono pulpene, ada bukunya, ada pensilnya. Maka kemudian Allah menulis tulisan, skenario, perencanaan. Seperti apa maksud itu dituangkan dalam lauhil mahfud tadi. Qadha qadar itu dituangkan di sana semua sudah. Dari itu pertama kolam, kedua lauh, ketiga namanya kursi. Kekuasaan. Kekuasaan Allah yang diizinkan manusia itu mengetahui. Kursi. Ini hadis ini panjang hadisnya. Setelah itu diciptakan ciptaan yang keempat namanya arsy. Ars. Selanjutnya hamalatul ars, cagai ars. Selanjutnya terus sampai langit bumi, swarga neraka, para malaikat, menungso, tumbuhan, semua makhluk. Batu. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Kipas angin itu buatan manusia, manusianya ciptaan Allah. Berarti hakikat kipas angin itu adalah ciptaan Allah.
Karena Allah memberikan akal kepada manusia sehingga bisa berpikir untuk membuat kipas angin. Itu ciptaan makhluk, tapi makhluk yang tidak hidup. Nah, batu bukan makhluk hidup. Padahal Rasulullah mengatakan batu itu selama belum pecah mereka tetap zikir kepada Allah. Tapi dalam ilmu sosial kita batu itu disebut bukan makhluk hidup. Tumbuhan itu Rasulullah mengatakan selama belum layu mereka tetap zikir kepada Allah. Tapi kita dalam ilmu sosial menyebut tumbuhan itu bukan kategori makhluk hidup, hidup seperti manusia maksudnya begitu. Sakjane tetap mereka berzikir kepada Allah. Gunung-gunung pun tetap berzikir kepada Allah. Jadi semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Sifat itu juga ciptaan Allah sebenarnya. Lali itu kan sifat. Nggih, ana wong kok lalian berarti sifatnya lalian. Itu ciptaan Allah juga. Godhok ngamukan itu juga ciptaan Allah. Sabar itu juga sifat, juga ciptaan Allah. Nah, kita disuruh milih mana. Kita mau mengambil ciptaan Allah yang baik atau ciptaan yang jelek, itu pilihan. Nah, tentu. Jadi semua itu kategori makhluk atau ciptaan Allah. Sampun para jamaah wis awan niku, selak adem niku nggih kotake. Ngoten riyen, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.